Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang empati. Apa aja sih komponen-komponen yang paling penting dalam empati untuk mendukung pertumbuhan anak? Nah, sebelum kalian tonton sampai habis, jangan lupa di subscribe dulu, nyalain loncengnya. Yuk! Nah, jadi moms, masa empati ini emang masa struggle banget ya, perjuangan banget karena anak juga baru mengenal peralihan yang tadinya ASI yang berupa minuman atau cair beralih ke sesuatu yang lebih kental, yang lebih padat. Nah, tentunya banyak sekali nantinya itu halangan-halangan, bukan halangan sih, di sini kan bayi belajar dan kita harus mendampingi dia dalam belajar itu. Dan pada masa empati ini juga nih biasanya mulai itu BB ada yang stuck, ada yang nggak naik, ada yang naiknya sedikit, biasanya karena pemberian empati yang kurang tepat. Nah, kurang tepatnya itu gimana? Empati yang tepat itu yang seperti apa? Jadi sebelum kita menyiapkan menu-menu empati, biasanya ini tuh membuat kita semangat kan, tapi biasanya juga kita tuh suka lupa kalau yang lebih penting dari perempatian adalah bukan barang-barangnya pakai apa aja, terus juga bahan-bahannya berasal yang premium enggak gitu, enggak ya. Sebenarnya yang paling penting yang harus kita pahami dulu adalah ilmu dari empati itu sendiri. Nah, jangan sampai kayak aku dulu nih, yang aku bingungkan itu cuman apa nih bahan-bahannya, apa nih alat-alatnya, tapi tanpa aku cari tahu dulu ilmu dari empati itu sendiri. Sehingga dulu aku masih pakai waktu zamannya Alessa 2020 itu, aku masih pakai menu 4 bintang karena aku nggak belajar. Padahal menu 4 bintang itu udah nggak berlaku lagi karena ilmu perempatian itu terus berkembang kan. Nah, sekarang itu yang paling tepat adalah menu adekuat. Nah, menu adekuat itu yang seperti apa? Dalam empati itu terdapat karbo, protein hewani, terus dan juga lemak. Nah, di sini buah dan sayur itu pada masa empati hanya sebagai perkenalan dan diberikan sejumlah sedikit. Nah, ngomong-ngomong masalah lemak nih, sering jadi perdebatan apa aja sih yang bisa dijadikan lemak tambahan, kenapa sih harus ada lemak tambahan. Jadi lemak tambahan itu sangat bagus untuk perkembangan otak bayi, makanya sangat ditekankan untuk pemberian lemak pada empati. Nah, kemudian lagi, apa aja nih yang menjadi lemak tambahan itu? Sudah aku lama banget bahas di salah satu video aku yang di sini. Nah, aku ngebahas tentang kurang lebih ada 8 sumber lemak tambahan. Tapi di sini aku mau lebih kecilkan lagi karena di beberapa waktu aku pernah lihat perdebatan tentang salah satu lemak tambahan, yaitu santan. Nah, santan ini ada yang berdebat nih, apakah santan yang kita peras alami, santan alami yang dari kelapa diparut lalu kita peras, atau boleh nggak sih santan instan yang beredar di pasaran sekarang. Nah, kalau menurut aku pribadi, santan alami atau yang kita peras sendiri itu memang jauh lebih baik karena kita memproses sendiri dan kita tahu tuh apa aja yang ada di dalam itu. Nah, tapi aku mau ngebahas tentang santan instan nih. Kadang kita nggak sempet atau kita juga nggak kehabisan stok santan. Jadi menurut aku pribadi kayak ya nggak ada salahnya juga lah sesekali kita pakai santan instan. Nah, tapi pas aku ke minimarket gitu ternyata banyak sekali ya merek-merek santan instan. Terus aku kepikiran nih untuk kasih tahu ke kalian, aku review satu-satu nih santan instannya. Kita cari mana kandungan santannya itu yang lebih tinggi, yang lebih sedikit bahan-bahan tambahan.
ternyata pas aku lihat itu setiap merek beda loh kandungan santannya itu. Ada yang bahkan cuman nggak nyampe 80%. Dan terus apa dong isinya? Harusnya kan santan yang benar-benar pure santan. Nah, kalau kalian penasaran merek santan apa nih yang paling bagus kandungan komposisinya, kalian tonton sampai habis, aku jelasin di sini ya. Nah, sekarang aku tuh lagi ada di Indomaret dan aku mau kasih tahu ke kalian merek dan juga kandungan dari santan instan yang ada di sini. Nah, yang pertama ini tuh dari merek Mama Coco. Nah, kita lihat dia tuh netonya ada 65 ml. Kemudian untuk komposisinya ternyata santan ini 85% mengandung santan dan selebihnya itu adalah air serta penstabil nabati. Nah, kemudian kita lanjut. Dan ini yang kedua yaitu santan dari Sankara. Di sini dia juga ukurannya itu 65 ml juga. Kemudian kita lihat komposisinya ternyata dia mengandung 90% santan kelapa dan selebihnya adalah air dan penstabil nabati. Nah, yang ketiga ini dari merek Coconut Cream dari Rose Brand. Isinya ada 65 ml juga. Kemudian yuk kita lihat komposisinya apa aja. Komposisinya yaitu santan kelapa 82,7% dan selebihnya adalah air dan juga penstabil nabati. Nah, kemudian kita lanjut nih merek selanjutnya dari merek Indomaret itu sendiri. Nah, dia ada di 65 ml. Kemudian kita lihat komposisinya. Ternyata di sini untuk merek dari Indomaret ini santan kelapanya itu 80% dan selebihnya adalah air dan juga penstabil nabati. Nah, itu dia ya tadi beberapa merek santan kelapa instan yang aku temui di Indomaret. Nah, oke bunda-bunda, gimana? Itu tadi ya review beberapa merek santan yang aku temui di Alfa atau Indomaret kayak gitu. Nah, harus kita juga sebelum membeli santan instan itu kita perhatikan komposisi dan juga lain-lainnya. Semoga review aku tentang santan ini bermanfaat bagi kalian dan kita sudah tahu nih kesimpulannya santan yang mana yang lebih banyak kandungan atau lebih tinggi kandungan santannya, yaitu santan Sankara. Nah, semoga ini sekedar review aku aja ya, semua pilihan dan santan apa yang dekat dengan kalian bebas aja sebenarnya, semua ada pilihan di ibu masing-masing. Aku hanya sebagai referensi penyampaian ini dan tetap yang alami itu yang paling bagus karena non tambahan bahan kimia. Nah, jangan lupa kalian sharing video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.